Hai, para Niki user dan kaum ibu kaum penyembah talk brut atau talk brutal. Epic scene pastinya ada di setiap anime, bahkan film. Bahkan anime Boku no Poki aja pasti ada epic scene-nya, yaitu yang di mobil itu loh, yang makan es krim. Bagaimana scene-scene ini bisa dibilang epic? Apa karena scene-nya berantem atau karena scene-nya ini pakai animasi yang wah banget gitu? Enggak ya coy. Epic scene ini tergantung dengan cerita animenya. Jadi kalau scene itu ikonik, biasanya bakal jadi epic scene. Tapi bagaimana jika scene-scene epic ini bisa membuat para penontonnya gagal fokus? Yang harusnya nih scene epic banget, berantem sampai mati, ada sesuatu sus yang bikin rudal kita tiba-tiba bereaksi. Nah, kira-kira apa saja scene-scene tersebut? Tanpa basa-basi, Shinobi no Chirai wa Waru. Kirito versus Administrator dari Sword Art Online Alicization. Walaupun tidak sebagus seperti di season 1 di bagian akhir, pertarungan di akhir cerita cukup epic. Walaupun gue agak bingung kenapa nih villain ceweknya harus begini gitu. Mana si Kirito sama Yujiro itu nggak terpengaruh sama sekali, kayak kalian homo apa gimana? Nah, episode terakhir season 3 ini ditutup dengan pertarungan Kirito dengan cewek, sebut saja Administrator, dimana dia ini adalah cewek yang nggak pakai apa-apa coy. Aduh. Dengan pengorbanan Yujiro, Kirito bisa mendapatkan sebuah pedang merah yang sangat overpower. Nah, pedang itulah yang akan mengalahkan Administrator. Dan ya, di sepanjang pertarungan kalian bakalan dibikin gagal fokus karena villainnya ceweknya yang kayak gini coy. Robin versus Black Maria One Piece. One Piece terkenal dengan desain ceweknya yang sangat menggugah selera lah ya. Ditambah semua bobanya itu ukuran basket semua kayaknya itu. Nah, karena itulah nggak heran ada yang bilang Nami sama Robin itu ratu fan service-nya One Piece. Ya mau gimana lagi, emang begini coy. Itulah alasan kenapa One Piece ini nggak cocok untuk tayang di TV. Bayangin aja coy, kalau tayang di TV, bocil-bocil yang tadinya ngelihat karakter game burik aja udah birahi, disuruh nonton One Piece, walah ngecrot dah dia. Nah, di episode 1044, duel dua cewek talk brute ini di One Piece bener-bener epic banget coy. Tapi bikin kalian bakalan gagal fokus. Karena apa? Ya ini coy, harus gitu gua jelasin ya. Buat kalian pecinta One Piece, gua tahu waifu kalian pasti rata-rata Robin kan. Dan di sini nih Robin tahu sendiri lah ya, talk brute-nya itu parah banget coy. Ditambah si Black Maria, talk brute-nya itu cuma ditutupin kain doang coy. Aduh. Ngomong-ngomong tentang waifu, ada game waifu sejuta umat yaitu Honkai Impact 3 yang kehadiran karakter baru dan event-event seru di versi terbarunya. Honkai Impact 3 adalah game action RPG di mana kalian yang masih main game ini pasti tahu lah ya, battle di game ini benar-benar seru. Ditambah Honkai selalu memiliki story-story yang epic di dalamnya. Dan di chapter terbarunya, bronya salah satu protagonis akan berubah menjadi karakter yang lebih kuat, yaitu jadi Herser of the Truth. Karakter ini nantinya akan bertipe elemental imaginary yang mengakibatkan damage ice. Ketika karakter ini melakukan tap skill ultimate, Herser of the Truth akan memasuki mode continuation form, di mana dia ini akan membuat sebuah construct futuristic skeleton yang digunakan untuk membombardir musuh. Ultimate-nya ini akan memberikan serangan jarak jauh yang sangat sakit dan menghasilkan AOE damage. 6.3 juga akan menghadirkan event Bustling Holiday Symphony 2, di mana para player secara acak akan ditugaskan ke SD Freya atau Golden Cornyard. Setiap fraksi akan memiliki 4 area eksklusif yang akan dibuka satu persatu saat eksplorasi berlangsung. Nah, fraksi dengan kontribusi eksplorasi tertinggi, fraksi itulah yang akan menang. Selama event ini juga kalian bisa mendapatkan outfit Sweet Spicy, kristal, Honkai Shark, dan juga item-item lainnya. Griseo dan Mr. Knight nantinya akan mendapatkan outfit yang bertema dongeng Red Riding Hood yang bisa kalian dapatkan dari Homus Treasure. Selain dari hal-hal baru itu, Honkai juga akan mendapatkan acara spesial anime yang akan tayang di 20 Januari 2023 dengan jumlah 2 episode dengan total 30 menit. Buat kalian yang tertarik memainkan game Honkai Impact 3, linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Sekaligus dengan kode redeem yang bisa kalian pakai untuk mendapatkan 30 kristal, 2888 asteroid, serta kartu uji coba Herser gratis. Kematian Midnight dari Boku no Hero Season 6. Season 6 adalah salah satu season paling epic di mana semua hero dan villain mengerahkan semua kekuatan mereka. Karena akhirnya adalah pertarungan mati-matian dari dua kubu itu. Nah, ada scene di mana monster yang bernama Gigantomachia
sedang dipanggil oleh Shigaraki. Nah, karena monster ini sangat bahaya jika dipanggil dan menolong para villain, semua hero mencoba untuk menghentikannya mati-matian. Bisa dibilang scene ini bener-bener epic banget. Tapi ada satu pengorbanan dari karakter yang bernama Midnight, salah satu pahlawan wanita gitu coy. Pengorbanannya ini sangat epic karena dia ini bisa memberikan sebuah rencana atau strategi kepada murid-murid untuk menghentikan si Gigantomachia. Tapi yap, akhirnya dia ini harus mati. Walaupun tidak diperlihatkan secara langsung dia ini mati, momen kematiannya ini agak-agak sus banget karena Talk Brute-nya ini kemana-mana coy. Sayang sekali ya, karakter yang kayak gini scene kematiannya hancur gara-gara Talk Brute-nya yang tidak terkontrol. Permainan sambung kata dari anime No Game No Life. Kalau bicara tentang pertarungan epic di No Game No Life, pasti di otak kalian yang keluar adalah permainan yang dilakukan oleh Sora melawan Jibril, di mana pertarungan mereka ini sebuah pertarungan sambung kata. Nah, permainan ini harus menyebutkan sebuah kata yang dimana kata yang disebut akan memunculkan sebuah objek atau sesuatu yang sesuai diucap oleh mereka akan menjadi kenyataan. Bla bla bla, permainan berlangsung begitu epic. Tapi akan ada sebuah sesuatu yang bikin kalian bakalan gagal fokus. Udah seru-seru kan sambil mikir nontonnya anime, dikasih ginian coy. Yaitu ketika si Sora ini mengucap untuk menghilangkan pakaian dari Jibril dan Stephanie. Waduh. Dan yap, gua harap rudal kalian harus dijaga ya di sini nih ya. Lu kok nggak bilang si Shiro juga kan hilang bang pakaiannya? Jangan dibilang. Orang-orang peot nanti pasti pada nonton anime ini. Aduh, parah lu. Shin Kiyoshi melawan cewek Dora-Dora pasti sesuatu yang tidak akan kalian lupakan ketika nonton Prison School. Dimana satu-satunya cara agar rencana dari para lelaki ini berhasil yang dipenjara di sekolah ada di tangan Kiyoshi. Dia ini harus terpaksa melakukan perlawanan kepada karakter Dora-Dora the Explorer dengan ciplukan. Rencana dari para laki-laki ini adalah untuk membongkar rencana busuk dari ketua OSIS yang ingin mengeluarkan para siswa laki-laki dengan cara memfitnahnya. Nah, rencananya Kiyoshi ini harus terhalang karena ada wanita Dora-Dora the Explorer yang warnanya kuning yang terus mengganggunya. Intinya wanita ini ya pengen banget balas dendam dengan cara melihat si Kiyoshi ini pipis. Tapi hal itu langsung dilawan oleh Kiyoshi dengan balasan ciuman. Yap, salah satu scene yang bakalan epic banget tapi bakalan bikin kita gagal fokus. Apalagi kedua manusia ini, si Kiyoshi nunjukin rudalnya, si Dora-Dora warna kuning nunjukin medusanya. Waduh, bakalan ngiler kalian. Senapan Talk Brute dari High School of the Dead. Scene epic juga ada di salah satu anime zombie yang sangat terkenal ini. Dan yap, scene ini bakalan mengandung unsur-unsur Talk Brute yang sangat-sangat bikin para penontonnya gagal fokus. Scene ini terletak di episode 8, dimana ketika para kelompok dari karakter utama ini terkepung oleh zombie yang mengharuskan mereka melawan. Ya, karena kalau kagak dilawan, mereka bakalan mokat. Hal epic banget sekaligus bikin kita gagal fokus ada di sini nih. Ketika si Takashi Komuro kehabisan amunisi untuk senapannya dan dia terpaksa harus menggunakan senapan yang ada di wanita yang bernama Rei. Tapi sayangnya senapan itu terpasang dengan sangat kencang di badannya Rei. Alhasil Takashi terpaksa memakainya di posisi yang seperti ini. Wangi sekali ya udara di Gunung Kembar ini. Nah, tidak hanya itu, peluru dari senapan itu gak logisnya bisa melewati Talk Brute dari salah satu cewek yang bernama Saeko. Ini scene yang bener-bener epic banget walaupun agak-agak gak logis ya. Talk Brute-nya di mana-mana, mana pelurunya bisa melewati begitu saja lagi. Pembalasan dendam Kearu dari anime Kaifuku Jutsushi. Yap, setiap pembalasan dendam dari karakter utama di anime ini bener-bener epic parah sih. Di awal ceritanya saja pembalasan dendamnya bener-bener bikin para penonton mampus lu, ayo di dia, ayo. Bahkan Kearu ini sampai menamparnya dengan rudalnya. Ini adalah salah satu yang bikin orang gagal fokus. Tapi bukan itu saja coy. Scene epic lainnya ada ketika si Kearu ini membalaskan dendamnya ke orang yang bernama Renard. Dimana dia ini adalah orang yang mengskidi wanita dari desa Kearu dengan paksa dan ditonton di tengah-tengah desa. Pembalasannya tidak tanggung-tanggung. Kearu ini mengubahnya menjadi wanita dan melumpuhkan kakinya. Ditambah dengan para monster-monster yang siap meng-MLBB dia sampai mati. Gila ya. Nah, scene ini bener-bener brutal banget coy, tapi bikin gagal fokus sih. Nah, kira-kira itulah scene-scene epic di anime yang bikin kita gagal fokus. Menurut kalian mana nih scene-scene epic lainnya
yang bikin kalian gagal fokus? Tulis ya di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video, saya User. Kamu undur diri, sampai jumpa di next episode.